Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Dan kita masih belajar soal pernikahan dengan tema utama membongkar masa lalu. Dan kali ini kita sebelumnya kan belajar. Yang idealnya nggak perlulah untuk apa. Tidak ada poin positifnya. Kemudian kita sudah membahas. Kalau ingin membongkar ada rambu-rambunya. Pak, bagaimana caranya nih Pak? Saya ini tetap pengen tahu. Kita sudah belajar di segmen sebelumnya. Bagaimana mengatasinya. Sampai pada titik bangun kepercayaan pada pasanganmu. Percayakah engkau kepadanya? Atau kembalikan rasa percayamu. Dan saya katakan yaitu tergantung kamu. Rambu-rambu itu akan berguna kalau memang kamu ingin dengan tulus mempertahankan pernikahanmu. Menambah nilai positif pernikahanmu. Tetapi kalau engkau tetap kepo. Kau tetap kepo. Dan memang untuk ribut. Yaitu pilihanmu. Karena permasalahan kecil atau besar tergantung kepada yang bersangkutan. Mungkin kalian mengatakan, ya buat bapak kecil tapi buat kami besar. Lo terserah. Terserah. Mengapa? Kan pernikahanmu sendiri. Kan kalian berdua yang menentukan. Ingat, suatu kali saya pernah menggambarkan pernikahan seperti dua orang yang memasak bersama. Dan dinikmati bersama masakannya. Kan begitu. Jadi ya terserah kalian. Mau buat masakan seperti apa. Apakah bergizi atau tidak. Bahkan memperlemah akan tubuhmu berdua, terserah kalian. Kan pernikahanmu. Tujuannya kemana, bagaimana memprosesnya. Berkali-kali saya katakan. Bahwa pernikahan yang besar poinnya adalah bagaimana mereka kerjasama. Suami istri kerjasama. Bagaimana saling tolong-menolong, saling mendukung, saling menguatkan. Di samping saling menerima. Nah itu mesti dikembangkan kemampuan jiwa ini. Pikiran, perasaan, keinginanmu diolah begitu rupa. Karena pernikahan adalah kesatuan jiwa suami istri. Dua jiwa yang dilebur jadi satu. Ini butuh waktu bahkan seumur hidupmu. Jadi kembali lagi, kalau saran saya, berpikirlah panjang. Kalau kepo itu tidak ada poin positifnya, tenangkan dirimu. Pertanyakan kepada dirimu sendiri kalau engkau dipertanyakan hal yang sama. Atau kalau kamu merasa bahwa kamu lebih baik, kembalikan kepercayaan kepada pasanganmu. Karena dengan kepo kan sebenarnya engkau dalam tanda petik sedikit mulai tidak percaya. Meragukan. Sehingga saya katakan kembalikan kepercayaan pasanganmu. Kembalilah percaya kepada pasanganmu. Itu bicara soal membongkar rahasia masa lalu. Tetapi tidak ada acara apa-apa, tidak ada janjian apa-apa. Rahasia masa lalu bisa terbongkar secara tidak sengaja. Tidak sengaja. Contoh ini. Saya mau naikkan sesuatu yang parah. Parah betul. Mengapa? Ya karena rahasia masa lalu bukan rahasia masa lalu yang selesai tapi tidak selesai. Saya berikan salah satu contoh kasus. Ini lebih tepat dibahas di family unboxing. Tapi karena kita membahas pernikahan, saya lebih menekankan adalah bagaimana cara mengatasinya. Jadi pada suatu kali dalam pertemuan pertemanan, saya sebut si A.
punya teman ABCD. Ngobrol. Lalu mereka melihat ada anak kecil umur 8 tahun atau 9 tahun. Lucu begitu. Terus mereka komentar, loh, anak kecil ini kok kayak wajahnya kayak suamimu ya? Begitu. Ini dalam obrolan tempat umum loh. Itu mengganggu hati si A ini. Kemudian mulai diajak ngobrol. Anak ini, kamu siapa? Kamu kok lucu segala macam. Lalu datanglah mamahnya. Aku cari kamu, gitu. Nah, ketika mamanya lihat ibunya anak ini, dia kaget. Loh, aku pernah ketemu sama ini, gitu. Terus ya sudah, dia kuasai diri, ngobrol aja, ngobrol biasa. Tapi dia penasaran wajah anak ini kenapa persis dengan suaminya. Loh, ini cerita nyata. Saya nggak buat-buat, ini cerita nyata. Mengapa? Karena tiga-tiganya kemudian konseling sama saya. Siapa itu? Suaminya, istrinya, dan istri simpanannya. Termasuk saya ketemu anaknya yang umur 8 atau 9 tahun itu. Oh, seru sekali. Itu rahasia masa lalu yang sekarang ini masih berjalan sebenarnya, bukan masa lalu. Berarti rahasia masa lalu dan rahasia masa kini. Terbongkar tidak sengaja. Kok bisa terbongkar? Jadi setelah pertemuan itu sekian waktu gitu ya, dia ngobrol sama suaminya tapi tidak posisi prasangka, menyalahkan, menuduh, tidak. Dia hanya cerita. Wah, 3 minggu yang lalu, ya mungkin sebulan yang lalu lah, aku pernah ngobrol sama teman-teman biasa, kongko-kongko. Ketemu sama anak kecil. Terus kami ini ketemu mamanya. Aku pernah ketemu orang itu, Pak. Pernah ketemu orang itu. Oh iya, suaminya tenang aja. Pertanyaan yang menjadi bom buat suaminya. Istrinya menanyakan, kok anaknya wajahnya mirip papa ya? Wah, kaget suaminya. Kenapa? Tidak menyangka akan ditanya begitu. Lalu langsung marah. Istrinya merasa, loh, kok marah gitu? Kan aku cuma tanya, aku kan ngapa-ngapain. Kan cuma, kok mirip aja gitu. Marah besar. Wah, marah begitu rupa. Singkat cerita, sekian hari kemudian suaminya ngaku memang itu anaknya. Wow. Masa lalu, masa kini yang terbongkar. Wow. Lalu bagaimana Pak kalau menghadapi itu? Saya tidak ceritakan bagaimana saya mengkonseling mereka ya. Karena itu di Family Unboxing. Nanti suatu kali saya akan bahas. Tapi mari melihat ini menjadi pembelajaran. Jadi waktu itu sang suami marah besar. Istrinya tidak merasa bersalah kenapa suaminya marah besar. Ujungnya suaminya ngaku bahwa itu memang anaknya. Terbongkarlah masa lalu dan masa kininya. Lalu bagaimana istrinya mensikapi? Bagaimana istrinya mensikapi? Yang pertama, merasa dikhianati, merasa diduakan, merasa tidak dipercaya, hancur hatinya. Jadi sang istri ini kemudian mungkin tidak bicara hampir seminggu atau 2 minggu. Nangis terus setiap hari. Sang suaminya merasa bersalah. Tapi itu kan kenyataan yang harus dihadapi. Dan saya bersyukur. Istrinya mengambil sikap yang bagus. Jadi bagaimana menghadapi rahasia masa lalu yang kemudian terbongkar tanpa sengaja? Yang pertama, tenangkan diri. Pasti tenangkan diri. Dan saya bersyukur sang istri ini tidak langsung melabrak, mencari tahu dan lebih kepo lagi.
Dia menguasai keponya. Tenang, tenang. Berikutnya bagus sekali. Dia tidak menyalahkan yang lain. Dia hanya meminta penjelasan suaminya. Wow, buat saya wow. Dia ingin tahu suaminya mengapa bisa begini. Dia katakan, aku mencintaimu, aku tetap percaya, aku ingin rumah tangga kita jalan terus, baik-baik saja. Tolong jelaskan kepadaku. Sangat dewasa, sangat bagus. Suaminya hancur hati melihat istrinya begitu tegar, begitu baik. Sampai malam hari itu, sepakat bahwa dia ingin melepaskan istri mudanya dengan baik-baik. Wow. Jadi rahasia masa lalu dan masa kini yang terbongkar disikapi dengan tepat. Lalu bagaimana Pak ceritanya kisah ini? Oh, ceritanya indah sekali. Tapi nanti kalau di family unboxing. Mari kita bahas yang ini aja. Sang suaminya mestinya tahu bahwa inilah kesempatan untuk menghentikan, menyelesaikan. Karena dia merasa bersalah bertahun-tahun. Berkhianat kepada istrinya. Ini saat yang tepat di mana tanpa sengaja rahasianya terbongkar. Dia harus menyelesaikannya. Jadi untuk suami ini ya saya sarankan pakai kesempatan ini untuk menyelesaikan. Berikutnya, terima resiko kalau istrimu marah begitu rupa sekian lama. Bagian dari wanita yang terluka. Berikutnya lagi, selesaikan dengan baik-baik dan bertanggung jawablah. Ini yang terbongkar masa lalunya. Lalu bagaimana dengan istrinya? Saya sarankan, tenangkan diri. Ini bicara yang umum, bukan kasus ini. Tenangkan diri dulu. Yang kedua, ingatlah perjanjian nikahmu. Ingatlah perjanjian nikahmu. Yang kedua. Yang ketiga, mintalah kesepakatan dengan pasanganmu untuk memperbaiki keadaan. Minta kesepakatannya. Jangan hanya marah-marah tanpa ada kesepakatan. Jangan hanya dari satu pihak saja menekan dia, menyalahkan dia. Nggak ada poinnya. Bicaralah sampai pada kesepakatan suami kemudian sadar dan mau melepaskan. Itu lebih baik. Tenangkan diri. Ingat perjanjianmu. Berikutnya, minta kesepakatan dari suamimu. Mengapa? Karena ini masa lalunya. Dan ini umum ya, bukan rahasia masa lalu yang menjadi masa kini juga, bukan. Ini kasus yang umum, kalau terbongkar tanpa sengaja. Jadi tanya kepada suamimu, apakah yang masa lalu ini masih mengganggu, masih di hatinya. Berikutnya, percayalah. Gandeng tangan, jalani, lanjutkan pernikahan. Mengapa? Membongkar rahasia masa lalu. Rahasia masa lalu yang terbongkar tidak dengan sengaja. Bukan untuk jadikan bahan menghentikan pernikahanmu, menghancurkan pernikahanmu. Jangan. Jadikan itu pembelajaran. Respon dengan baik. Maka rahasia masa lalu yang tidak sengaja terbongkar tidak akan mengguncang terlalu besar. Sedikit mengguncang iya. Tapi kalau kedua-duanya mau kembali kepada perjanjian, mau sepakat untuk melanjutkan pernikahan keluargamu dengan lebih baik, maka kemudian akan mudah cari jalan keluarnya. Jadi saran saya, lebih baik jangan bongkar masa lalu kalau tidak ada positifnya dalam hidup pernikahan. Kuatkan hati, dewasalah, dan lanjutkan dengan semangat, dengan sukacita. Kita lanjutkan nanti di segmen lain yang jauh lebih menarik. Salam keluarga Indonesia.
Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.